Bab 1396 Penipuan. Dunia yang kacau dan penuh kekerasan tiba-tiba kembali tenang. Zhao Feng menghela napas lega, ekspresi gembira di wajahnya. Bahkan dia bertanya-tanya sekarang apakah dia bisa menetralkan serangan Yu Heng. Kita diselamatkan. Kemuliaan Dewa Kuno pecah dari Linglung, dan dia menatap Zhao Feng dengan mata berbinar. Bagaimana dia melakukannya? Dewa Kuno Cheng Yun bergumam kaget. Kucing kecil pencuri itu melompat ke bahu Zhao Feng dan mulai menari-nari seolah-olah memuji kekuatan Zhao Feng. Untuk berpikir bahwa akan ada kekuatan yang begitu ajaib, Xin Wuheng juga linglung, pikirannya terguncang karena dia menatap Zhao Feng yang jauh. Dia sekali lagi mengerti bahwa, meskipun dia telah mewarisi kekuatan dari kehidupan masa lalunya, dia mungkin masih ditinggalkan oleh Zhao Feng. Mungkinkah ini kekuatan tertinggi dari Illusion Dao? Twilight Valley bergumam. Kekuatan tertinggi Illusion Dao adalah membuat ilusi menjadi kenyataan dan mengubah kenyataan menjadi ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak itu bisa melakukannya? Dewa Kuno Ais Jade tercengang, tidak bisa mempercayai apa yang telah dilihatnya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Zhao Feng sebelumnya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Cepat dan bunuh aliran penghancuran Dewa Kuno. Zhao Feng mengirim pesan. Kucing pencuri kecil itu adalah yang pertama menyerang, menembak ke arah aliran penghancuran Dewa Kuno sebagai seberkas cahaya abu-abu perak. Suos, belati perak yang dingin dan menyeramkan jatuh ke dada aliran penghancuran Dewa Kuno. Pada saat yang sama, Dewa Kuno Cheng Yun menyerang, telapak tangannya mengirimkan aliran bila energi waktu yang tak ada habisnya. Aliran penghancuran Dewa Kuno segera mulai berteriak. Chaos Origin God Suppressing Seal? Zhao Feng mengedarkan sejumlah besar Chaos Origin Divine Power menjadi segel besar energi perak kacau yang hancur ke bawah. Segel pegunungan dikelilingi oleh energi melahap aneh yang menghabiskan berbagai jenis energi di area tersebut untuk memperkuat dirinya sendiri. Segel energi perak keruh jatuh. Kekuatan yang sangat besar dan berat menyebabkan tubuh dan jiwa aliran penghancuran Dewa Kuno bergetar hebat, dan dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Energi Chaos Origin mulai melahap tubuh dan jiwanya, sedikit demi sedikit. Tidak, aliran penghancuran Dewa Kuno ingin berjuang, tetapi dia sudah terluka parah dan tidak mampu melawan. Beberapa saat kemudian, aliran penghancuran Dewa Kuno benar-benar mati. Bukankah kamu mengatakan bahwa siapapun yang berada di level yang sama dengan dirimu, bahkan salah satu dari 8 mata Dewa Agung, tidak dapat melakukan apapun padamu? Zhao Feng samar-samar tersenyum pada Yu Heng. Kamu, wajah Yu Heng berkerut saat dia berjuang untuk membalas, tapi dia tidak bisa menjawab. Meskipun garis keturunan Zhao Feng sangat tidak biasa, semua garis keturunan mata di dunia berasal dari mata dewa. Yu Heng tidak memiliki pertahanan. Selain itu, dia telah mengonsumsi darah khusus yang memungkinkannya memulihkan energi garis keturunannya dan melepaskan serangan yang kuat, tetapi serangan ini telah dinetralkan oleh Dewa Kuno peringkat 9. Yu Heng tidak bisa membantu tetapi menjadi depresi. Tapi kamu adalah anggota ras warisan surga. Kami tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Zhao Feng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang dan bingung. Apa yang salah dengan anak ini? Dewa Kuno Ais Jade dan Dewa Kuno Jailsea keduanya agak heran. Xin Wuheng juga menatap Zhao Feng dengan aneh, tidak menyadari apa yang dia rencanakan. Apa maksudmu? Yu Heng langsung bertanya. Kebangkitan Zhao Feng, menetralkan seni rahasia Yu Heng, dan pembunuhannya terhadap aliran penghancuran Dewa Kuno telah benar-benar menurunkan peluang kemenangan Yu Heng, meningkatkan jumlah variabel untuk pertempuran yang akan datang. Tetapi jika Zhao Feng mundur sendiri, Yu Heng memiliki peluang 100% untuk menang. Namun, dia memiliki keinginan yang dalam untuk membunuh duri di sisinya yaitu Zhao Feng serta menangkap kucing peninggalan surga. Sebagai anggota kuat dari ras warisan surga yang memiliki kekuatan garis keturunan ras kuno, dia benar-benar membutuhkan Dewa Kuno peringkat 9 untuk mundur sebelum dia bisa mendapatkan kemenangan. Jika tuannya atau anggota rasnya mengetahui hal ini, dia akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Tapi Zhao Feng benar-benar terlalu aneh, dia sebenarnya mampu menetralkan energi ras purba.
Hal ini menyebabkan Yu Heng jatuh ke dalam pikiran diam. Saat Yu Heng terdiam, anggota Light Rache tidak bisa lagi duduk diam. Jika Zhao Feng mundur, merekalah yang akan menghadapi bencana. Maafkan saya, Seers of the Light Rache. Aku hanya dewa kuno peringkat 9 biasa, sementara ras warisan surga adalah ras peringkat ketiga. Zhao Feng melihat dengan penuh permintaan maaf pada Light Rache. Ini, untuk sesaat, Twilight Valley tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Memang, Heaven's Legacy Rache berada di peringkat ketiga di antara 10.000 ras kuno, ras mitos yang juga bertanggung jawab atas penghancuran Light Rache. Sebagai dewa kuno peringkat 9, Zhao Feng benar-benar tidak perlu bertarung sampai mati dengan ras warisan surga. Selain itu, Zhao Feng telah menunjukkan kekuatan abnormal, dan Yu Heng dari Heaven's Legacy Rache sangat mungkin untuk bernegosiasi dengan Zhao Feng. Kucing pencuri kecil itu segera mulai menunjuk ke Twilight Valley dan fragmen artefak leluhur. Apa? Anda ingin saya tunduk pada tuan Anda? Fragmen artefak ancestral tampak terkejut. Kucing pencuri kecil telah membuat proposal ini sebelumnya, tetapi fragmen artefak leluhur bahkan tidak terlalu memperhatikan dewa-dewa, apalagi dewa kuno. Tapi sekarang, fragmen artefak ancestral tidak bisa membantu tetapi melihat kembali Zhao Feng. Ini, Twilight Valley langsung tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Zhao Feng atau ras dewa raksasa dan tidak memberi mereka keuntungan. Mereka benar-benar tidak perlu mempertaruhkan segalanya untuk membantu Light Rache. Tapi fragmen artefak ancestral telah menjaga tempat ini sepanjang waktu dan dikhususkan untuk Light Rache. Bagaimana dia bisa menjanjikan fragmen artefak leluhur atas masalah seperti ini? Alis Yu Heng berkerut saat dia merasakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, matanya berkedip. Dia mengerti, Zhao Feng tidak punya rencana untuk berkompromi dengannya, melainkan berniat untuk menipu sesuatu dari Light Rache. Tetapi pada saat ini, fragmen artefak leluhur tiba-tiba berbicara, Zhao Feng, selama Anda membantu kami mengalahkan orang-orang ini, saya bersedia melayani Anda. Pahala frag artefak leluhur bersedia melayani Zhao Feng, tetapi menuntut agar Yu Heng dan Balai Jiwa Kuno dikalahkan terlebih dahulu. Fragmen artefak leluhur, saya setuju dengan permintaan Anda. Zhao Feng memasang ekspresi kejutan yang menyenangkan bercampur dengan perjuangan, seolah-olah dia merasa sangat sulit untuk menahan godaan yang sangat besar ini dan akhirnya memutuskan untuk setuju. Kucing pencuri kecil itu mencibir seolah merayakan keberhasilan sebuah rencana. Haha, sungguh menggelikan. Sepertinya kamu pikir kamu benar-benar akan menang. Yu Heng tiba-tiba mulai tertawa. Dia baru saja menyadari bahwa, bahkan jika Zhao Feng mampu menetralkan kekuatannya, ini harus dibayar mahal oleh Zhao Feng. Zhao Feng baru saja menetralkan seni rahasianya beberapa saat yang lalu, dan dia tidak percaya bahwa Zhao Feng dapat terus menggunakan teknik garis keturunan mata yang misterius ini. Setelah mengatakan itu, Yu Heng menyerang Zhao Feng. Serahkan hidupmu. Ekspresi Yu Heng berubah menjadi keras dan dingin, tubuhnya mendidih karena niat membunuh. Tidak baik, hentikan dia. Xin Wuheng dan Twilight Valley segera menyerbu. Harapan utama mereka dalam menghadapi Yu Heng adalah Zhao Feng. Tidak ada yang bisa dibiarkan terjadi padanya. Suos. Twilight Valley agak lebih cepat. Dia dengan cepat mendekati Yu Heng dan melepaskan bila energi waktu dengan fragmen artefak leluhur. Bila energi waktu ini mengabaikan segalanya dan langsung muncul di belakang Yu Heng. Dengan pikiran dari Yu Heng, aliran cahaya emas dan perak meletus dari punggungnya dan menabrak bila energi waktu, memusnahkannya. Sementara itu, dia terus mengejar Zhao Feng. Zhao Feng secara alami tidak akan menunggu untuk dibunuh oleh Yu Heng. Sayap emas di punggungnya mulai bergerak cepat, dan dia menghilang dalam seberkas cahaya keemasan. Sejujurnya, Zhao Feng benar-benar telah menghabiskan sejumlah besar energi untuk Oblivion ilusi mata dewa itu. Selain alasan yang jelas, permainan yang dia lakukan dengan kucing pencuri kecil itu juga untuk mengulur waktu untuk memulihkan energi origin. Bunuh Zhao Feng dulu, Yu Heng meraung. Suos. Dua dewa-dewa setengah langkah dari Balai Jiwa Kuno segera pindah. Tinju ilahi asal chaos. Sementara Zhao Feng melarikan diri, dia melemparkan beberapa kepalan energi perak yang kacau balau. Sementara itu, Xin Wuheng dan Twilight Valley mengejar Yu Heng. Selas waktu, Twilight Valley melambaikan fragmen artefak ancestral, menciptakan bilah cahaya putih kristal panjang dan tipis di udara. Pedang ini memiliki panjang beberapa ribu kaki selama meluncur di angkasa.
Bahkan sebelum itu melanda, energi waktu yang kuat menelan Yu Heng dan dua dewa-dewa setengah langkah, menyebabkan mereka melambat. Sialan, Light Rache. Ekspresi Yu Heng menjadi gelap. Perlombaan cahaya menduduki peringkat ke-7 di antara 10.000 ras kuno dan sangat sulit untuk dihadapi. Tetapi Zhao Feng mampu menetralkan serangannya, jadi dia harus membunuh Zhao Feng terlebih dahulu. Jika dia membiarkan Zhao Feng pulih, dia akan memiliki masalah yang lebih besar di tangannya. Namun, Zhao Feng memiliki maksud ruang waktu yang kuat dan memiliki jubah ruang waktu, artefak ilahi dengan kualitas tertinggi, menjadikannya salah satu orang tercepat di sini. Istirahat. Yu Heng tiba-tiba berhenti dan melambaikan telapak tangannya, menghancurkan pedang cahaya yang sangat besar itu. Setelah berurusan dengan serangan Twilight Valley, Yu Heng tidak terus mengejar. Dia diam-diam melayang di udara, memancarkan aura tirani dan cemoohan. Tabung reaksi lain seukuran jari muncul di depannya, darah emas dan perak mengalir di dalamnya. Saat melihat tabung reaksi ini, Xin Wuheng, Twilight Valley, dan Zhao Feng semuanya meringis. Darah dalam tabung reaksi ini tidak hanya memungkinkan Yu Heng mempertahankan energi ras purba, tetapi juga memungkinkannya meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Ini sudah berakhir. Yu Heng tersenyum tipis. Serangan yang dia keluarkan sebelumnya dinetralkan oleh Zhao Feng. Kali ini, setelah mengambil cairan ini dan melepaskan serangan tertinggi lainnya, targetnya bukanlah Zhao Feng, tetapi Xin Wuheng dan Twilight Valley. Jika dia bisa membunuh salah satu dari mereka, semuanya akan berakhir. Tidak, hentikan dia! Twilight Valley segera meraung. Kekuatan menakutkan yang dipancarkan Yu Heng setelah mengambil cairan ini bukanlah sesuatu yang dapat ia atau Xin Wuheng blokir. Bagaimana ini bisa terjadi? Perlombaan warisan surga benar-benar sulit untuk dihadapi. Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Dalam pertempuran ini, orang yang paling tangguh bukanlah dewa-dewa setengah langkah, juga bukan Xin Wuheng yang bereinkarnasi atau ahli ras cahaya yang dihidupkan kembali, tetapi puncak peringkat 9 dewa kuno dari ras warisan surga. Dan Zhao Feng benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menetralisir salah satu serangan hebat Yu Heng saat ini. Serangan Xin Wuheng dan Twilight Valley melonjak ke arah Yu Heng, tapi Yu Heng tiba-tiba dikelilingi oleh penghalang yang terbuat dari emas dan cahaya perak. Setiap serangan yang bertabrakan dengannya akan segera hancur dan melemah. Tabung reaksi hancur, darah emas dan perak mengalir ke mulut Yu Heng. Oh tidak, ekspresi Xin Wuheng meredup. Sekarang Yu Heng telah mengambil cairan ini, kekuatannya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dia merasa ingin mundur sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Cheng Yun merasa dunia telah menjadi gelap gulita. Mereka baru saja muncul dari kegelapan sebelum terjun kembali sekali lagi. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan fokus pada Yu Heng. Pengabaian ilusi mata dewa. Zhao Feng mengumpulkan semua energi asal yang dia bisa di mata kirinya. Berdengung, bats. Lapisan demi lapisan kabut melamun merembes ke dunia. Dalam sekejap, semua yang ada dalam penglihatan Zhao Feng tercakup dalam warna-warna indah dan indah. Itu adalah, tatapan Zhao Feng membeku. Dia melihat cairan aneh dan melamun di mulut Yu Heng, mengalir ke tenggorokannya. Itu kamu, padamkan untukku. Zhao Feng memfokuskan pikirannya pada cairan yang tertutup cahaya mimpi itu. Suara mendesing. Sesaat kemudian, cairan aneh itu runtuh dan menghilang. Penglihatan Zhao Feng kemudian kembali normal. Yu Heng menjilat bibirnya dan berteriak ketakutan. Apa yang terjadi dengan obat yang baru saja saya minum? Bab 1397 Perjuangan. Ini benar-benar berhasil. Zhao Feng sangat gembira. Dia hanya berusaha, tidak mengharapkannya untuk benar-benar berhasil. Seseorang harus menyadari bahwa Yu Heng masih memiliki pertahanan energi ras kuno di sekitarnya, dan sesuatu di mulutnya pada dasarnya dapat dianggap sebagai bagian dari tubuhnya. Bahkan tanpa susunan penyegel ruang, Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk mengeluarkan cairan itu dari mulut Yu Heng menggunakan pergeseran tata ruang. Kekuatan ras kuno bahkan dapat dengan mudah menghancurkan energi waktu dari perlombaan cahaya, apalagi pergeseran tata ruang Zhao Feng. Tapi God Eye Illusory Oblivion telah berhasil memasuki tubuh Yu Heng dan melenyapkan cairan itu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menatap Yu Heng. Mereka berharap Yu Heng tertawa terbahak-bahak saat dia melepaskan energi ras kuno yang luar biasa, tetapi pada saat ini, dia terlihat marah karena terkejut. Yu Heng, ada apa?
Dewa Es kuno dan Dewa kuno Jailsea memandang dengan waspada ke arah Yu Heng. Mereka mengharapkan Yu Heng meledak dengan kekuatan setelah meminum obat, tapi tidak ada apa-apa dari Yu Heng. Zhao Feng, Yu Heng tiba-tiba menoleh ke Zhao Feng, matanya memuntahkan api. Semua orang telah bersiap untuk melarikan diri sekarang, dengan hanya Zhao Feng yang memfokuskan mata kirinya pada tubuhnya dan menggunakan teknik garis keturunan mata yang misterius itu. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan, dia tidak akan pernah menyangka bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng akan mampu menembus pertahanannya dan membuat obat yang baru saja dia ambil menghilang tanpa dia sadari. Ini tidak mungkin, ekspresi Yu Heng agak gelisah. Zhao Feng sebelumnya telah menetralkan serangan mematikan yang menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan energi, dan sekarang, dia bahkan telah menghilangkan obatnya. Selain itu adalah tabung terakhir pengobatannya. Ketika dia memikirkan ini, Yu Heng segera memuntahkan darah. Tidak sejak dia mulai berkultivasi dia pernah menderita kerugian seperti itu di tangan orang luar. Anak itu yang melakukannya. Twilight Valley tidak bisa membantu tetapi melirik Zhao Feng. Dia telah merasakan energi kuno yang kuat dan denyut nadi inten dari mata kiri Zhao Feng beberapa saat yang lalu. Kerja bagus, Xin Wuheng tersenyum tipis. Zhao Feng, aku akan merobek mayatmu berkeping-keping. Yu Heng tiba-tiba meraung, dan dia menyerang Zhao Feng dengan semburat kegilaan di wajahnya. Zhao Feng berkali-kali mengacaukan rencananya. Yu Heng mengesampingkan fragmen artefak leluhur dan sekarang fokus untuk membunuh Zhao Feng. Cepat dan hentikan dia, Twilight Valley segera berteriak, dan kemudian dia menyerang Xin Wuheng. Zhao Feng adalah kontributor utama dalam pertempuran ini, teknik garis keturunannya yang aneh membawa waktu siang dan waktu lagi. Dia tidak bisa dibiarkan dibunuh. Selas waktu, Twilight Valley melambaikan fragmen artefak ancestral, menciptakan bilah cahaya putih kristal panjang dan tipis di udara. Tapi ketika bilah cahaya putih kristal ini terbentuk, ada sedikit ketidakstabilan. Sepertinya aku benar-benar sudah tua. Tubuh cahaya putih Twilight Valley yang mengalir sedikit pucat, dan ada tetesan darah yang mengalir di sudut bibirnya. Dia baru saja dihidupkan kembali, dan tubuhnya sudah dibebani dengan luka berat. Pertarungannya dengan Yu Heng hanya menambah luka-lukanya dan membuatnya sangat kelelahan. Twilight Valley mengirim pedang cahaya yang mengalir menebas Yu Heng. Serangan Xin Wuheng tiba pada saat yang sama. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbuat dari 5 pusaran energi bergemuruh di udara, menghancurkan semua yang dilewatinya. Scram! Yu Heng meraung, melepaskan ledakan energi ras kuno yang hiruk-pikuk. Langit menjadi gelap dan bumi bergemuruh. Ledakan, bang, jatuh. Tebasan waktu Twilight Valley dan tangan 5 elemen Xin Wuheng yang menghancurkan hukum keduanya dihancurkan oleh energi tirani ini. Yu Heng, matanya merah, menyerang Zhao Feng. Apa yang sedang terjadi? Dia tampaknya menjadi lebih kuat. Ketakutan bisa dilihat di mata kemuliaan Dewa Kuno. Pikirannya tidak jelas, dan dia tidak bisa mengendalikan energi ras kuno. Twilight Valley menatap Yu Heng dan menyimpulkan, ini harus menjadi efek samping dari garis keturunan, ditambah dengan provokasi Zhao Feng, analisis Xin Wuheng. Setiap kali seseorang menggunakan energi ras kuno, seseorang akan mengalami efek samping yang sangat besar sesudahnya. Yu Heng telah menggunakan energi ras kuno 2 kali, meminum obat untuk mengekstraksi lebih banyak energi dan meningkatkan waktu untuk mempertahankan garis keturunan. Ini menyebabkan dia mengalami efek samping bahkan ketika energi garis darah masih ada. Dan provokasi Zhao Feng bahkan telah menyebabkan kondisi mental Yu Heng terpengaruh. Zhao Feng, mati! Mata Yu Heng merah, dan darah emas perak juga mulai merembes keluar dari tubuhnya yang besar. Energi ras kuno tirani itu terus-menerus bocor, mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Zhao Feng melarikan diri ke seluruh dunia, dengan cepat meninggalkan Yu Heng. Energi garis keturunannya memudar. Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewa untuk mengamati Yu Heng. Di belakang Yu Heng, Twilight Valley dan Xin Wuheng terus mengejar, terus melancarkan serangan. Ini untuk memperlambat Yu Heng dan juga untuk mengeluarkan energi garis keturunan Yu Heng. Tidak baik, situasi Yu Heng semakin buruk. Dewa kuno Jailsea berseru. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba dan menghentikan Zhao Feng, kata Dewa Es Giok kuno setelah berpikir. Jika mereka bisa menahan Zhao Feng, Yu Heng akan bisa dengan mudah membunuhnya. Ini akan membuatnya mendapatkan kembali kewarasannya dan memberi mereka sedikit harapan.
Suos, suos. Dua dewa-dewa setengah langkah dari balai jiwa kuno mendekat dari arah lain. Begitu mereka sampai di depan Zhao Feng, mereka mulai mencoba dan menghentikannya. Gunung es yang dingin, naga penjara air gelap. Keduanya menggunakan keterampilan tempur yang kuat, mengirim naga raksasa dan gunung es besar ke Zhao Feng. Scram! Zhao Feng meraung saat dia mengumpulkan Chaos Origin Divine Power-nya, melepaskan tinju demi kepalaan yang terdiri dari energi perak gelap. Dewa kuno Cheng Yun dan kucing kecil pencuri juga membantunya dalam menangkis serangan ini. Ledakan, bang, jatuh. Tabrakan serangan ini menyebabkan langit bergetar. Anak ini sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk melawanku. Dewa kuno Jailsea menatap Zhao Feng, ekspresi buruk di wajahnya dan rasa jijik di hatinya. Saat itu, Zhao Feng dan Xin Wuheng bekerja sama perlu menggunakan kartu truf mereka untuk mengalahkannya, tetapi sekarang, Zhao Feng sekarang dapat menampilkan kekuatan yang sebanding dengan dewa-dewa setengah langkah saja. Membunuh. Saat ini, Yu Heng muncul dari belakang. Namun, energi garis keturunannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng membidik kepala Yu Heng dan menembakkan api petir kesengsaraan dari mata kirinya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya segera meledak di kepala Yu Heng. Pada saat yang sama, Twilight Valley menebas kepala Yu Heng dengan sebilah kristal putih. Jari dewa raksasa. Xin Wuheng mengedarkan energi garis keturunan, kekuatan ilahi, dan pemahamannya tentang hukum, dan menyodorkan jarinya. Untuk sesaat, tubuh Yu Heng benar-benar diliputi oleh serangan ini. Tapi Yu Heng masih memiliki tubuh dewa iblis purba. Tubuh fisik yang sempurna ini mencegah 90% kerusakan yang terjadi pada Yu Heng. Ketika ledakan tersebar, Yu Heng menyerbu keluar, tetapi targetnya bukanlah Zhao Feng. Mundur. Yu Heng memanggil Dewa Es Giok kuno dan Dewa kuno Jailsea. Rentetan serangan itu telah menyebabkan Yu Heng mendapatkan kembali kewarasannya. Energi ras kunonya secara bertahap melemah, dan dalam pertempuran langsung, dia tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dua dewa-dewa setengah langkah dari balai jiwa kuno secara alami memahami bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka mundur bersama dengan Yu Heng. Setelah mereka, Zhao Feng berseru saat dia pergi mengejar. Meskipun Yu Heng telah mendapatkan kembali kewarasannya, energi ras kuno terus memudar dengan cepat. Kalian berdua, jaga punggungku saat aku berhubungan dengan tuanku, Yu Heng berkata sambil melarikan diri. Setelah energi ras purba benar-benar habis, mereka mungkin semua akan mati di sini. Baik, tampak kegembiraan muncul di wajah Dewa kuno Es Giok dan Dewa kuno Jailsea. Treasuri warisan leluhur terlalu jauh dari basis balai jiwa kuno. Metode komunikasi biasa tidak akan pernah berhasil. Namun, tampaknya Yu Heng punya cara untuk berhubungan dengan tuannya. Guru Yu Heng adalah dewa-dewa stellar aspek, juga anggota ras warisan surga dan orang dengan banyak kemampuan. Selama Yu Heng bisa berhubungan dengan orang ini, mereka masih memiliki harapan. Yu Heng melambaikan tangannya, dan sosok hitam muncul. Sosok ini agak besar, dan tubuhnya seluruhnya terbuat dari logam. Itu memancarkan energi dewa-dewa setengah langkah. Apakah itu robot? Mata dewa kuno Jailsea berbinar. Automatons biasanya tidak memiliki vitalitas dan dikendalikan oleh yang lain, tetapi sosok hitam ini memiliki vitalitas yang kuat. Itu adalah penjaga dewa kematian dari ras warisan surga. Ekspresi Twilight Valley menjadi gelap. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan Heaven's Legacy Rache dalam hal teknologi otomat, tetapi robot juga memiliki banyak kekurangan. Misalnya, robot berkekuatan tinggi itu mahal untuk dibuat dan tidak terlalu cerdik, membuat mereka lebih lemah daripada ahli pada level yang sama. Namun, pengawal dewa kematian yang dihasilkan oleh Heaven's Legacy Rache adalah perpaduan antara kehidupan dan mesin, memberikan keuntungan dari keduanya dan membuat mereka sangat kuat. Hentikan mereka, Yu Heng memerintahkan, dan kemudian dia mengeluarkan token giok perak. Suos-suos. Jari-jarinya mulai bergerak di atasnya, mengukir kata-kata aneh di permukaannya. Tidak baik, itu adalah metode komunikasi khusus yang digunakan oleh Heaven's Legacy Rache. Dia pasti mencoba untuk berhubungan dengan anggota lain dari perlombaan warisan surga. Twilight Valley meringis melihat pemandangan ini. Satu Yu Heng cukup sulit untuk dihadapi. Jika bahkan lebih banyak anggota Heaven's Legacy Rache tiba, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Sekelompok orang berdiri dalam dimensi independen. Di depan mereka ada dua arai Heaven's Legacy yang kompleks.
Dewa-dewa stellar aspek, aula jiwa purba saya hanya memiliki Dewa Es Gyo kuno dan Dewa kuno Jailsea yang tersisa. Dewa Lord Gloomhaven berkata dengan gelisah. Pada titik ini, balai jiwa kuno telah kehilangan 3 puncak peringkat 8, 3 peringkat 9, dan 1 dewa-dewa setengah langkah. Yu Heng, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum menghubungi majikanmu? Ekspresi Dewa Lord Stellar Aspek suram. Yu Heng adalah muridnya, jadi dia secara alami menyadari kemampuannya. Berbicara secara logis, Yu Heng seharusnya tidak tertandingi dalam dimensi itu, jadi bagaimana mereka bisa mengalami kerugian besar seperti itu? Sial, energi takdir ini. Dewa-dewa stellar aspek menderita efek energi takdir, jadi dia tidak bisa menentukan kondisi Yu Heng saat ini. Sekarang saya akan mulai bersiap untuk mengaktifkan arai teleportasi lagi. Kali ini, orang tua ini akan pergi sendiri. Ekspresi dewa-dewa stellar aspek sangat serius saat dia naik ke susunan teleportasi dan mulai memperbaikinya. Semua anggota Ancient Soul Hall yang hadir tercengang. Ini, jika kamu butuh sesuatu, kamu hanya perlu bertanya. Ekspresi Dewa Lord Gloomhaven sedikit rileks. Semuanya tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan arai ini. Dan kali ini, mereka mengirim dewa-dewa, membuat harganya semakin menakutkan. Bab 1398 hanya 1 orang tersisa. Tidak baik, itu adalah metode komunikasi khusus yang digunakan oleh Heaven's Legacy Rache. Dia pasti mencoba untuk berhubungan dengan anggota lain dari perlombaan warisan surga. Twilight Valley meringis melihat pemandangan ini. 1 Yu Heng cukup sulit untuk dihadapi. Jika bahkan lebih banyak anggota Heaven's Legacy Rache tiba, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Kita harus menghentikannya. Mata Xin Wu Heng bertekad. Suara mendesing. Kelompok Yu Heng yang terdiri dari 3 orang dan penjaga dewa kematian terus berada dalam susunan penyegelan ruang saat mereka terbang. Mereka tahu bahwa, saat mereka meninggalkan Larik, lembah senja perlombaan cahaya dan Zhao Feng akan dapat menggunakan gerakan instan. Kalian tahan yang lain sementara aku mengejar Yu Heng dan menghentikannya. Twilight Valley mengirim pesan kepada yang lain. Baik, semua orang setuju. Twilight Valley adalah anggota Light Rache, menjadikannya orang tercepat dan terkuat di pihak mereka. Dia memiliki peluang terbesar untuk menang melawan Yu Heng. Suara mendesing. Sisa kelompok menyerbu menuju Dewa Kuno Jailsea, Dewa Kuno Ais Jade, dan penjaga Dewa Kematian. 5 elemen supresi. Xin Wu Heng menyatukan energi hukum ke dalam tubuhnya dan segera melepaskan domain penindasan yang tangguh. Ketiga musuh itu seketika merasakan beban yang sangat kuat yang membuat mereka sulit untuk bergerak. Zhao Feng bergegas menuju Dewa Kuno Jailsea. Mata iblis jiwa api. Energi ilusion Dao yang membara turun ke jiwa Dewa Kuno Jailsea. Dewa Kuno Jailsea segera merasa jiwanya terbakar. Pada saat yang sama, pola pikirnya menjadi sangat tidak stabil, emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Chaos Origin God Suppressing Seal? Zhao Feng dengan cepat mengumpulkan kekuatan ilahi asal chaosnya menjadi segel gelap besar yang menekan Dewa Kuno Jailsea. Bajingan ini, Dewa Kuno Jailsea terkejut dan marah. Dalam bentrokan pertamanya dengan Zhao Feng harus bergabung dengan Xin Wu Heng untuk melawannya. Tapi sekarang, Zhao Feng bisa melawannya sendirian. Meskipun dia tidak mau, dia terpaksa mengakui bahwa Zhao Feng sangat kuat dan memiliki kekuatan dewa-dewa setengah langkah. Segel besar itu hendak menginjaknya. Memenjarakan laut neraka. Di saat kritis, tubuh Dewa Kuno Jailsea membengkak dan menjelma menjadi lautan ombak hitam. Dalam keadaan ini, dia meminimalkan efek seni ilusi sekaligus meningkatkan pertahanannya secara besar-besaran. Langkah ini lagi, mata Zhao Feng berbinar. Dalam pertemuan pertamanya dengan ras jiwa kuno, musuhnya menggunakan teknik serupa. Seni rahasia garis keturunan ras jiwa kuno ini dapat mengubah jiwa menjadi teknik serangan. Itu sangat kuat, karena bisa langsung menyerang jiwa musuh, tetapi kegagalan akan menyebabkan luka berat bagi pengguna. Menekan, Zhao Feng mengendalikan segel yang sangat besar dan membantingnya ke gelombang hitam. Segel itu dikelilingi oleh medan gaya aneh yang melahap energi di sekitarnya, termasuk gelombang hitam yang telah diubah oleh Dewa Kuno Jailsea. Segel penekan dewa asal chaos dengan kemampuan melahap ini hanya semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan mampu dengan kuat menekan Dewa Kuno Jailsea. Disintegrasi mata dewa. Mata kiri Zhao Feng melepaskan kabut melamun yang segera mulai menganalisis gelombang hitam Dewa Kuno Jailsea.
Tiba-tiba, gelombang hitam yang entah kenapa mulai menghilang, mulai dari tepi. Apa yang sedang terjadi? Gerakan itu lagi. Dewa kuno Jailsea tercengang pada awalnya, dan kemudian dia berteriak dengan marah. Dia pernah mengalami disintegrasi mata Dewa Zhao Feng sebelumnya, tetapi karena Zhao Feng menjadi lebih kuat dan mata spiritual Lordnya semakin berkembang, gerakan ini juga meningkat dalam kekuatan. Pada saat yang sama, segel penekan dewa asal Chaos terbanting. Tidak, kombinasi serangan ini segera memberikan efek, dan Dewa kuno Jailsea mulai berteriak. Dewa kuno Jailsea ingin melawan, tetapi dia menyadari bahwa kekuatannya melemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa garis keturunan matanya sekuat ini? Dewa kuno Jailsea menatap mata kiri Zhao Feng. Pada saat ini, darah di tubuhnya mulai bergetar hebat. Suara mendesing. Gelombang hitam besar secara bertahap menyusut sampai hanya sungai kecil yang tersisa. Mati. Di bawah kendali Zhao Feng, segel itu ditekan sekali lagi. Kekuatan ilahi asal Chaos melahap sementara disintegrasi mata dewa ditekan. Aliran air hitam terakhir itu menghilang. Haha, dewa-dewa setengah langkah. Zhao Feng tersenyum tipis. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil membunuh dewa-dewa setengah langkah sendirian. Setelah dewa kuno Jailsea ditangani, Zhao Feng berbalik ke sisi lain. Ledakan, bang, jatuh. Kemuliaan dewa kuno dan dewa kuno Cheng Yun bekerja bersama untuk menyerang dewa es Giok kuno. Kalian berdua pikir kamu bisa berurusan denganku? Dewa kuno Ice Jade dengan dingin mendengus saat dia menamparkan tangannya di Deep Chill Pearl. Penghancuran es yang dalam, Deep Chill Pearl menembakkan gelombang salju yang sangat dingin yang membekukan semua yang dilewatinya, termasuk energi waktu di udara. Suara mendesing. Binatang jiwa dewa es Giok kuno bergabung bersama dengan gelombang salju ini. Hiu hitam segera menjadi putih keabuan. Terbungkus dalam salju yang sangat dingin, itu menyerang dewa kuno Cheng Yun. Sial, wanita ini memiliki artefak suci dengan kualitas tertinggi. Dewa kuno Cheng Yun mengatupkan giginya dan mengumpulkan energi waktu menjadi perisai putih. Bing, krek-krek, hiu putih abu-abu menghantam perisai putih dan segera menghancurkannya. Energi waktu yang membentuk perisai ini dengan cepat mulai memperlambat serangan hiu putih. Tetapi energi dingin yang menakjubkan itu menembus perisai putih dan mulai mempengaruhi dewa kuno Cheng Yun dan kemuliaan dewa kuno, menyebabkan tubuh dan jiwa mereka menggigil. Keduanya tidak akan bisa bertahan lama. Tatapan Zhao Feng menjadi gelap saat dia mulai mengaktifkan mata kirinya. Dewa es Giok kuno selalu menjadi yang terkuat dari tiga dewa-dewa setengah langkah balai jiwa kuno, dan dengan artefak ilahi kualitas tertingginya, dia bahkan lebih mampu mendominasi dewa kuno Cheng Yun dan kemuliaan dewa kuno, membuat mereka tidak berdaya melawannya. Kalian berdua bukan tandinganku. Dewa kuno Ice Jade tertawa saat dia melepaskan lebih banyak kekuatan dari Deep Chill Pearl. Hiu putih abu-abu melolong, memancarkan energi beku ke seluruh dunia. Melekat, retak, perisai putih yang dewa kuno Cheng Yun lakukan yang terbaik untuk dipertahankan dengan cepat membeku dan kemudian hancur. Kalian berdua, mati bersama? Dewa kuno Ice Jade mencibir. Heh, yang akan mati adalah kamu. Tawa pelan terdengar dari belakangnya. Duplikasi mata dewa, penghancuran es dalam. Mata perak besar muncul di belakang giok es dewa kuno, memancarkan energi garis keturunan kuno yang kuat yang membuat jiwa dewa es giok kuno bergetar. Kabut mimpi mengepul keluar, dan kemudian hiu putih abu-abu tiba-tiba menyerbu keluar dari kabut, diselimuti badai es besar. Ternyata, saat dewa kuno Cheng Yun menangkis serangan dewa es giok kuno, Zhao Feng mulai menggunakan duplikasi mata dewa di atasnya. Karena dia tidak memiliki banyak energi asal, Zhao Feng membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi dia berhasil. Zhao Feng, tidak. Dewa es giok kuno segera berteriak ketakutan. Tapi semuanya sudah terlambat. Hiu putih abu-abu membuka rahangnya yang buas dan menelan giok es dewa kuno seluruhnya. Zhao Feng segera mendekat, menggunakan jubah ruang waktu untuk menahan hawa dingin yang luar biasa, dan mengambil Deep Chill Pearl. Dewa kuno Cheng Yun dan kemuliaan dewa kuno tidak keberatan Zhao Feng mengambil rampasan kemenangan. Sementara Zhao Feng membunuh dewa kuno Ice Jade, di sisi lain, Xin Wuheng menggunakan kekuatan tertingginya untuk memaksa penjaga dewa kematian ke posisi pertahanan pasif. Tribulation Lightning Eye Flame. Zhao Feng segera menembakkan api mata petir kesengsaraan. Zhao Feng sekarang bisa menggunakan teknik garis keturunan mata ini sesuka hatinya, dan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Mendesis, penjaga dewa kematian segera menjerit.
itu sudah menemukan Xin Wuheng cukup sulit untuk dihadapi, dan campur tangan Zhao Feng menumpuk bencana pada bencana. Mati. Xin Wuheng memadatkan energi garis keturunan dan kekuatan ilahi dan mendorong dengan jarinya, menghancurkan penjaga dewa kematian di tubuh dan jiwa. Saudara Zhao, garis keturunan Anda tampaknya semakin kuat. Xin Wuheng tersenyum tipis, lalu dia melirik mata kiri Zhao Feng. Garis keturunan mata Anda tampaknya tidak sesederhana kelihatannya, kata dewa kuno Cheng Yun dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, energi mendominasi dari garis keturunan ras kuno menenggelamkan semua energi garis keturunan lainnya, dan ras cahaya dan ras dewa raksasa juga hadir, jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa garis keturunan mata Zhao Feng menjadi lebih kuat. Sekarang, bagaimanapun, energi garis keturunan Yu Heng memudar, dan energi garis keturunan Light Rache juga mulai memudar setelah kelelahan melalui pertempuran yang lama. Baru sekarang energi garis keturunan Zhao Feng yang kuat bisa dirasakan. Itu dekat dengan energi garis keturunan dari 10 ras kuno teratas. Setelah merasakan energi ini, dewa kuno Cheng Yun terkejut. Ledakan yang memekakkan telinga datang dari kejauhan. Tidak, mengikuti itu adalah raungan marah dan tidak mau Yu Heng. Haha, Heaven's Legacy Rache, kamu sudah selesai. Twilight Valley tertawa. Semua orang tidak bisa tidak melihat, dan mereka melihat bahwa upaya Yu Heng untuk mengirim pesan telah dihentikan oleh Twilight Valley. Namun, Twilight Valley sekarang tampak sangat lemah, tubuhnya yang terdiri dari aliran cahaya telah redup. Jelas bahwa dia telah membayar harga yang tidak sedikit untuk menghancurkan metode komunikasi Yu Heng. Tapi itu semua sepadan, tidak hanya dia menghentikan Yu Heng, tetapi yang lain juga telah memenangkan kemenangan besar di sisi lain medan perang. Ancient God Jailsea, Ancient God Ice Jade, dan Death God Guard semuanya telah terbunuh. Semua mati. Yu Heng mengamati daerah itu dengan kaget. Dia adalah satu-satunya yang tersisa, dan hanya sebagian dari garis keturunan ras purba yang tersisa. Perlombaan warisan surga. Tatapan Twilight Valley menjadi sangat ganas saat telapak tangannya menebas, melepaskan bila energi waktu. Perisai logam bundar muncul di tangan Yu Heng. Perisai emas segera melepaskan penghalang cahaya keemasan yang kuat, menciptakan kubah pelindung di sekitar Yu Heng. Pedang energi waktu memotong kubah emas, dan setelah membelah celah dengan susah payah, akhirnya bisa masuk. Tapi sisa kekuatannya begitu lemah sehingga Yu Heng mampu melenyapkannya. Artefak dewa kualitas tertinggi. Zhao Feng tercengang. Yu Heng benar-benar memiliki banyak benda berharga pada dirinya. Tapi apa gunanya mengeluarkan artefak dewa dengan kualitas tertinggi sekarang? Dia sendirian sekarang, dan energi garis keturunan ras purba hampir seluruhnya menghilang. Suara mendesing. Kelompok itu mulai mendekati Yu Heng. Heaven's Legacy Rache, kali ini kau kalah. Dewa kuno Cheng Yun tidak bisa menahan tawa. Semua orang mengelilingi Yu Heng, mata mereka dingin, keras, dan penuh dengan niat membunuh. Sial, perlombaan warisan surga tidak akan membiarkanmu pergi. Yu Heng dengan muram menyapu matanya pada kelompok ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, sebagai anggota ras warisan surga dengan kekuatan ras kuno, dia benar-benar akan kalah dari kelompok ini. Bab 1399 semua dimusnahkan. Sial, perlombaan warisan surga tidak akan membiarkanmu pergi. Yu Heng dengan muram menyapu matanya pada kelompok ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, sebagai anggota ras warisan surga dengan kekuatan ras kuno, dia benar-benar akan kalah dari kelompok ini. Zhao Feng, karena merusak rencanaku, kamu tidak akan mati dengan baik. Mata Yu Heng tertuju pada Zhao Feng. Zhao Feng hampir seluruhnya menjadi alasan kekalahannya kali ini. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Ekspresi Zhao Feng dingin dan acuh tak acuh. Dendamnya pada Yu Heng diatur, jadi Yu Heng tidak bisa dibiarkan hidup. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu turun begitu saja. Yu Heng tiba-tiba mencibir. Dia tiba-tiba mengerahkan semua energi garis keturunan ras kuno yang tersisa di tubuhnya dan mulai membentuk mantra dengan tangannya. Berdengung, bats. Satu kata demi kata Heaven's Legacy Rache yang tembus cahaya, diresapi dengan kekuatan misterius dan tak terduga, mulai muncul. Apa yang dia lakukan? Xin Wuheng meringis. Meskipun hanya Yu Heng yang tersisa, dia adalah anggota ras warisan surga, jadi tidak ada dari mereka yang pernah meremehkannya. Zhao Feng juga memiliki firasat buruk dan mulai hati-hati mundur. Bukan hanya Zhao Feng juga, semua orang mulai mundur sambil menatap Yu Heng sehingga dia tidak menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melarikan diri. Haha,
Heaven's Legacy Chat, menurutmu kemana kamu akan pergi? Yu Heng menyeringai dengan kejam. Berdengung, Bats. Kata-kata Heaven's Legacy Rache yang tembus cahaya terbang dengan kecepatan luar biasa ke dalam tubuh kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil, Zhao Feng segera memanggil dengan waspada. Dia tidak pernah berharap Yu Heng bergerak melawan kucing kecil pencuri itu. Semua orang juga tidak bisa membantu tetapi menatap kucing pencuri kecil itu. Meong meong, tubuh kucing pencuri kecil itu jatuh ke tanah, di mana ia mulai melolong dan menjerit. Sebuah merek kata-kata Heaven's Legacy Rache perlahan mulai terbentuk di dahinya, dan kemudian merek itu perlahan mulai menyala. Kucing pencuri kecil, Zhao Feng berseru dengan waspada. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar jeritan menyedihkan dari kucing pencuri kecil itu, dan dia bisa merasakan sakitnya melalui kontrak yang mereka bagi. Apa yang kamu lakukan untuk itu? Zhao Feng dengan marah menatap Yu Heng, mata kirinya berputar. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun kepada saya. Yu Heng tertawa dingin, tidak khawatir sama sekali. Meong meong, saat kucing kecil pencuri itu menjerit, ia perlahan berjalan menuju Yu Heng. Seolah-olah tuan kucing pencuri kecil itu telah berubah dari Zhao Feng menjadi Yu Heng. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Kucing warisan surga adalah kristalisasi dari pengetahuan ras warisan surga saya. Dalam rangka untuk menahan kekuatan yang kuat ini, ras warisan surga menempatkan pengekangan tertentu di dalam tubuhnya selama perkembangannya, Yu Heng agak bangga berkata. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan seni rahasia ini untuk menangkap kucing warisan surga setelah dia membunuh semua orang. Tanpa diduga, dia sekarang terpaksa menggunakan gerakan ini untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan ada yang seperti itu? Ekspresi Zhao Feng murka. Tentu saja, hal seperti itu sepenuhnya sejalan dengan gaya ras warisan surga. Misalnya, sebagian besar bangunan Heaven's Legacy Rache yang penting dilengkapi untuk menghancurkan diri sendiri. Jika kau menyerangku, maka aku akan membunuh kucing warisan surga. Yu Heng menatap Zhao Feng, matanya kejam. Zhao Feng menatap Yu Heng, tapi dia tidak menyerang. Kucing kecil pencuri telah menemaninya sejak klan bulan rusak, dan mereka telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, sampai ke alam dewa kuno yang sunyi. Bagaimana Zhao Feng bisa berdiri untuk membunuh kucing kecil pencuri itu? Namun, Yu Heng jelas telah mengendalikan kucing pencuri kecil itu dengan niat untuk melarikan diri. Zhao Feng mungkin tidak bisa menyerang karena kucing kecil pencuri itu, tapi Light Rache tidak akan pernah membiarkan Yu Heng pergi. Apakah itu berarti dia harus bergabung dengan ras dewa raksasa untuk menghadapi perlombaan cahaya? HMPH, jika sesuatu terjadi padaku, kucing peninggalan surga akan dikuburkan bersamaku. Yu Heng dengan dingin tertawa saat dia berdiri dan mulai mundur perlahan. Anggota ras dewa raksasa tetap tidak bergerak. Adapun anggota Light Rache, mereka menatap Yu Heng, ragu-ragu di mata mereka. Haha, kucing warisan surga, ayo pergi. Yu Heng tertawa ketika dia mulai pergi dengan kucing kecil pencuri itu. Awalnya, Yu Heng hanya ingin membawa korban bersama dengan dirinya sendiri dalam kematian sehingga Zhao Feng akan merasa sedih, tetapi kucing pencuri kecil itu tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di hati Zhao Feng, dan Zhao Feng tampaknya memiliki pengaruh yang berlebihan dalam hal ini. Waktu, baik ras dewa raksasa maupun perlombaan cahaya tidak mau bertindak sembarangan. Meong meong, kucing kecil pencuri itu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat nyala putih di dahinya. Tampaknya membakar setiap sel di tubuhnya bersama dengan jiwanya. Kucing pencuri kecil itu memandang Zhao Feng, ketidakberdayaan, rasa sakit, dan permohonan bantuan di matanya. Zhao Feng merasa tidak lebih baik saat dia melihat ke belakang. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menggunakan God Eye Illusory Oblivion untuk menetralkan teknik ini? Zhao Feng tiba-tiba mendapat ide. Kamu berani menyerangku? Di kejauhan, Yu Heng, yang baru saja bersiap untuk pergi, tiba-tiba meringis dan berteriak. Tetapi ketika dia menyadari bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng tidak ditujukan padanya, tetapi pada kucing pencuri kecil itu, dia menghela nafas lega. Kabut mimpi mulai keluar dari mata kiri Zhao Feng, menghilang ke dunia nyata. Energi kuno yang sangat kuat, mata anak ini mendekati level mata dewa. Ekspresi Yu Heng meredup. Sebelumnya, dengan garis keturunan ras purba, dia tidak terlalu memperhatikan garis keturunan lainnya. Tetapi justru karena teknik garis keturunan mata Zhao Feng yang absurd, dia telah dikalahkan dengan begitu buruk. Pada saat ini, dia akhirnya memperhatikan garis keturunan Zhao Feng.
Aku tidak percaya kamu masih memiliki kekuatan untuk menggunakan teknik garis keturunan mata yang misterius itu. Yu Heng terkekeh. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika Yu Heng menyadari bahwa dia tidak begitu mempercayainya. Berbicara secara logis, Zhao Feng telah menghabiskan begitu banyak energi sehingga dia seharusnya tidak memiliki cukup sisa untuk menghilangkan seni rahasia yang dia gunakan untuk mengendalikan kucing warisan surga. Namun, Zhao Feng telah memberinya terlalu banyak kejutan. Hentikan sekarang, atau aku akan membunuh kucing warisan surga. Yu Heng berteriak. Tapi teknik garis keturunan Zhao Feng telah dimulai, dan seluruh dunia telah menjadi surga yang fantastis di depan matanya. Pikiran Zhao Feng sepenuhnya terfokus pada merek yang menyala-nyala di dahi kucing kecil pencuri itu. Memadamkan, Zhao Feng memanggil energi originnya dan menuangkan semuanya ke dalam nyala api misterius itu. Nyala api berkedip, tetapi tidak padam dan terus menyala perlahan. Ini tidak bagus. Pertarungan saya sebelumnya menghabiskan terlalu banyak energi origin. Saya tidak bisa menghilangkannya. Mata Zhao Feng meredup, sedikit kekecewaan di dalamnya. Haha, sikap yang tidak berguna. Yu Heng langsung tertawa. Yang lain hadir dengan ringan menggelengkan kepala. Sementara itu, Twilight Valley of the Light Rache mulai mengumpulkan kekuatan ilahi, sudah mencapai batas pengekangannya. Tidak, aku harus menyelamatkan kucing kecil pencuri itu. Mata Zhao Feng bersinar dengan tekad, dan dia sekali lagi memfokuskan mata kirinya pada nyala api misterius. Jika aku tidak bisa menghalaumu, itu sudah cukup untuk melemahkan kekuatanmu. Zhao Feng berkata pada dirinya sendiri. Energi asalnya tidak cukup untuk menghilangkannya, tetapi apakah itu cukup untuk menekan dan melemahkan nyala api? Selama dia bisa melemahkan nyala api, kucing kecil pencuri itu mungkin bisa melakukan perlawanan. Melemah. Zhao Feng memfokuskan semua pikirannya pada nyala api saat dia meraung dalam pikirannya. Zhao Feng telah mempelajari Oblivion ilusi mata dewa dari tempat lain, dan bahkan dia tidak yakin apakah itu bisa digunakan dengan cara ini. Tapi hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, keinginan agar nyala api melemah dan menyusut. Bola perak yang melamun di dimensi mata dewanya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, pada saat ini, nyala api di dahi kucing kecil pencuri itu tiba-tiba dicat dengan warna pelangi, dan nyala api melemah seolah-olah air telah dibuang di atasnya. Api yang sebesar kepalan tangan bayi sekarang hanya sebesar itu. Dari kuku, keberhasilan, Zhao Feng merasa agak sulit dipercaya. Dia belum sepenuhnya melakukan Oblivion ilusi mata dewa, juga tidak menggunakan teknik garis keturunan mata khusus lainnya, tetapi nyala api benar-benar telah melemah seperti yang dia inginkan. Ini terlalu tidak masuk akal. Mungkinkah ini Dao asal dari mata spiritual Tuhan? Ini apa yang terjadi? Yu Heng secara alami memperhatikan perkembangan ini, dan dia segera berseru kaget. Meong. Kucing kecil pencuri itu segera merasakan sakitnya berkurang, dan sepertinya kontrolnya telah melemah. Twish! Kucing kecil pencuri itu berubah menjadi cahaya abu-abu keperakan dan segera mulai terbang menuju Zhao Feng. Tidak, jangan pergi, Yu Heng memucat. Setelah kucing kecil pencuri itu mendapat jarak tertentu dari Yu Heng, api di dahinya tiba-tiba padam. Ternyata, seni rahasia yang mengendalikan kucing warisan surga hanya efektif dalam jarak tertentu. Baik, Twilight Valley segera berteriak. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhao Feng melakukannya, kucing warisan surga telah diselamatkan. Dan sekarang, semua orang bahkan bisa lebih tajam merasakan aura kuno yang kuat dari mata spiritual dewa Zhao Feng. Membunuh, Twilight Valley menggeram dan bersiap untuk menyerang. Biarkan aku membunuhnya, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Setelah Twilight Valley setuju, Zhao Feng menggunakan gerakan instan. Mereka telah meninggalkan jangkauan arai penyegelan ruang sekarang, jadi Zhao Feng menggunakan gerakan instan untuk langsung tiba di sisi Yu Heng. Mustahil, bagaimana bisa matamu sekuat ini? Yu Heng menjadi sedikit gila saat dia meraung. Kekuatan yang ditampilkan oleh mata spiritual dewa Zhao Feng melebihi semua yang dia tahu. 9 pemurnian jiwa petir, Zhao Feng mengeluarkan 9 cermin pemurnian sub petir dan menuangkan kekuatan ilahi. Desir, 9 rantai petir segera melesat keluar dari cermin dan melilit jiwa Yu Heng. Pada titik ini, Yu Heng hanyalah puncak peringkat 9 yang dibebani dengan luka berat. Dalam kondisi yang sangat lemah ini, dia bukanlah tandingan kekuatan artefak suci dengan kualitas tertinggi. Matamu mendekati level mata dewa, namun semua garis keturunan di dunia berasal dari 8 mata dewa agung.
Tapi matamu, saat kematiannya mendekat, Yu Heng menatap mata kiri Zhao Feng, pikirannya berputar. Tidak bisakah matamu menjadi yang ke-9? Yu Heng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak. Mengumpulkan, Zhao Feng mengaktifkan 9 cermin pemurnian jiwa petir. 9 rantai menarik jiwa Yu Heng ke dalam cermin. Aku akan membuatmu merasakan siksaan petir yang tak terbatas. Zhao Feng menggeram. Kucing pencuri kecil itu muncul di bahu Zhao Feng dan mulai menggosokkan dirinya ke lehernya. Mati. Twilight Valley menghela napas. Semua orang menghela nafas lega. Pertempuran ini sangat berbahaya. Untungnya, mereka berhasil menang. Pada saat ini, di zona Cixing, wajah dewa-dewa stellar aspek, yang berada di tengah-tengah memperbaiki arah teleportasi, tiba-tiba berubah marah. Seluruh tubuhnya mulai bergetar sementara tetesan darah mengalir di sudut bibirnya. Bab 1400 Kucing Malas Besar. Bab 1400 Kucing Malas Besar. God Lord Stellar Aspect, semua anggota dari Aula Jiwa Purbaku telah terbunuh. Tubuh Dewa Lord Gloomhaven bergetar saat dia berbisik lembut. Puncak peringkat 8 dan peringkat 9 adalah peringkat kedua. Bagian yang penting adalah bahwa ketiga dewa-dewa setengah langkah telah hilang. Hampir setiap orang yang berhasil menjadi dewa-dewa setengah langkah memiliki harapan untuk menjadi dewa-dewa. Udara sangat menindas, dan semua orang menggigil ketakutan. Seberapa berbahayanya treasuri warisan leluhur ini sehingga semua orang yang masuk, bahkan 3 dewa-dewa setengah langkah, telah terbunuh? Beberapa orang yang bersaing untuk mendapatkan tempat di tim menganggap diri mereka beruntung karena mereka tidak masuk untuk mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Murid saya juga mengalami bencana? Dewa Lord Stellar Aspect berseru. Ekspresi Dewa Lord Gloomhaven sedikit rileks setelah mendengar ini. Seseorang yang bisa menjadi murid dewa-dewa Stellar Aspect juga harus menjadi anggota ras warisan surga. Dalam hal ini, dewa-dewa Stellar Aspect telah kehilangan lebih dari aula jiwa kuno. Namun, jika dewa-dewa Gloomhaven tahu bahwa Yu Heng juga memiliki garis keturunan ras kuno, dia akan mengerti bahwa Yu Heng layak untuk keseluruhan balai jiwa kuno. Tempat macam apa sebenarnya treasuri warisan leluhur ini? Bagaimana bisa sangat berbahaya? Dewa Lord Gloomhaven terus terang bertanya. Dia merasakan bahwa ada beberapa rahasia abnormal tentang treasuri warisan leluhur ini. Jika tidak, perlombaan warisan surga tidak akan menganggapnya begitu penting. Anggota aula jiwa kuno di sekitarnya segera memfokuskan pikiran mereka dan bersiap untuk mendengar jawabannya. Treasuri warisan leluhur yang kau bicarakan sebenarnya adalah kerajaan ilahi milik Light Rache. Hanya saja nanti itu jatuh ke tangan ras dewa raksasa, dewa-dewa Stellar Aspect menjelaskan dengan sederhana. Kerajaan ilahi, mayoritas anggota balai jiwa kuno terkejut dengan jawaban ini. Pendahulu kerajaan ilahi adalah dunia kecil. Little Worlds terlalu sederhana dan rapuh. Saat kultivasi seseorang meningkat, mereka secara bertahap kehilangan penggunaannya. Tetapi begitu seseorang mencapai tingkat dewa-dewa, seseorang dapat memanfaatkan kekuatan hukum untuk memodifikasi dan merekonstruksi dunia kecil menjadi kerajaan ilahi. Jadi itulah yang terjadi. God Lord Gloomhaven tertegun. Dia akhirnya mengerti mengapa ras warisan surga sangat peduli tentang tempat ini. Itu adalah kerajaan dewa perlombaan cahaya. Kristal dewa kualitas tertinggi yang rusak muncul di tangan Dewa Lord Stellar Aspect. Masih ada lagi. God Lord Gloomhaven diam-diam mendecakkan lidahnya. Ini masih belum cukup. Mengirim Tuhan-Tuhan membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Panggil Tuhan-Tuhan yang lain. Kita 3 dewa Tuhan akan menggabungkan kekuatan kita. God Lord Stellar Aspect berteriak. Saat ini, dia tidak sabar untuk pergi. Di samping pohon waktu, semua orang telah memasuki dimensi kultivasi mereka sendiri untuk pulih dari luka mereka. Xin Wuheng dan Twilight Valley, yang telah menjabat sebagai kekuatan utama dan telah berulang kali menggunakan energi tingkat dewa-dewa, sangat kelelahan. Jika mereka tidak menyesuaikan kondisi mereka dengan benar, kemajuan mereka akan terhambat di masa depan. Dalam dimensi jubah ruang waktu, Zhao Feng mengeluarkan beberapa sumber daya yang dapat memulihkan tubuh dan jiwa ilahi dan mengonsumsinya. Dia kemudian membagi pikirannya menjadi 2. Satu bagian dari pikirannya mulai mencerna hasil dari pertempuran besar ini. Dalam pertempuran ini, dia telah bertarung dengan dewa-dewa setengah langkah dan Yu Heng yang memiliki garis keturunan ras kuno, dan dia telah mendapatkan banyak keuntungan dari pertarungan ini. Yang paling jelas adalah bahwa Zhao Feng telah memperdalam pemahamannya tentang berbagai maksud, secara signifikan meningkatkan kekuatan mereka.
Jika dia mencerna semua yang dia pahami, dia pada dasarnya akan dapat menstabilkan budidaya peringkat 9. Bagian kedua dari pikirannya digunakan untuk memeriksa mata spiritual Tuhan. Dia ingat bahwa, ketika menyelamatkan kucing kecil pencuri itu, God Eye Illusory Oblivion-nya belum benar-benar berhasil, dan dia tidak menggunakan teknik garis keturunan mata lainnya. Meski begitu, nyala api misterius di dahi kucing kecil pencuri itu benar-benar telah melemah. Meskipun Zhao Feng masih belum jelas alasannya, dia yakin itu terkait dengan mata kirinya. Mari mencoba. Dengan pikiran, Zhao Feng menciptakan bola api merah yang ganas di udara. Dia kemudian mulai mengedarkan energi asal, di mana kabut yang melamun mulai keluar dari mata kirinya dan menyatu ke ruang sekitarnya. Dalam sekejap, dunia di depan Zhao Feng menjadi mempesona dan cemerlang. Setiap benda tertutup warna-warna indah. Bahkan naga ular penghancuran hitam di kejauhan muncul seperti naga ular berwarna pelangi. Mata kiri Zhao Feng terfokus pada bola api warna-warni di udara. Kali ini, Zhao Feng tidak menggunakan Oblivion ilusi mata dewa, dia hanya menatap nyala api. Namun setelah beberapa saat, nyala api masih menyala di udara, tidak menunjukkan perubahan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Feng agak bingung. Sebelumnya, dia hanya menatap api misterius di dahi kucing pencuri tanpa menggunakan teknik garis keturunan mata apapun, dan nyala api tiba-tiba melemah. Jadi mengapa itu tidak mungkin sekarang? Benar, mungkin itu ada hubungannya dengan pikiranku. Zhao Feng tiba-tiba mendapat ide. Selain memfokuskan semua pikirannya pada nyala api misterius itu, dia juga memiliki satu pikiran di benaknya, berharap dengan sekuat tenaga bahwa nyala api misterius itu akan melemah. Apa karena pikiran itu? Zhao Feng menganggap ide itu agak tidak masuk akal. Untuk nyala api misterius tiba-tiba melemah hanya karena dia berharap itu akan tampak terlalu tak terbayangkan. Tapi karena tidak ada yang mencurigakan, dia hanya bisa mencoba. Zhao Feng sekali lagi fokus pada bola api. Lemah-melemah, dia terus berpikir dalam benaknya. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Suara mendesing. Bola api di udara menyusut menjadi setengah ukurannya. Benarkah itu yang terjadi? Zhao Feng tertegun pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Setelah menggunakan energi originnya, dia bisa memodifikasi objek hanya dengan pikiran. Mari coba lagi. Zhao Feng sekali lagi mengumpulkan pikiran dan pikirannya pada bola api. Padamkan, padamkan. Kali ini, Zhao Feng berharap apinya akan padam. Seperti yang diharapkan, tanpa peringatan apapun, bola api itu berhenti. Itu benar, Zhao Feng berdiri dengan linglung. Tidak disangka akan ada sesuatu yang begitu ajaib dan aneh di dunia ini. Tetapi sekarang dia memikirkannya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa itu karena mata spiritual Tuhan. Mari kita coba pada hal lain. Zhao Feng langsung antusias. Zhao Feng melepaskan tinju besar yang terbuat dari energi perak yang kacau balau. Dia kemudian mengaktifkan energi asal dan fokus pada tinju ilahi asal chaos. Tingkatkan tenaga. Ini adalah pemikiran di benak Zhao Feng kali ini. Tapi tidak ada yang terjadi pada tinju ilahi asal chaos. Sementara itu, energi origin mulai terkuras dengan cepat. Zhao Feng merasa tidak mungkin untuk tetap tenang. Kekuatan Divine Fist Chaos Origin tidak meningkat, tapi energi origin mulai terkuras dengan cepat. Karena dia baru saja keluar dari pertempuran besar, dia tidak memiliki banyak energi origin di tempat pertama, jadi itu cepat habis. Mengapa tiba-tiba tidak berhasil? Zhao Feng duduk bersila dan mulai berpikir. Berdengung, bats. Pada saat ini, dimensi jubah ruang waktu sedikit bergoyang. Apa yang terjadi? Zhao Feng segera meninggalkan dimensi. Di luar, yang lainnya juga berdiri di atas bumi yang tandus. Gangguan spasial telah muncul di kerajaan ilahi ini. Sepertinya ada orang luar yang mencoba memaksa masuk. Twilight Valley terus terang. Pohon waktu belum sepenuhnya layu dan masih memiliki hubungan yang samar dengannya, memungkinkan dia untuk merasakan apa yang sedang terjadi. Itu tidak mungkin. Bukankah kamu menghancurkan alat komunikasi Yu Heng? Kemuliaan Dewa Kuno meringis dan segera bertanya. Itu benar, tapi begitu Yu Heng meninggal, ras warisan surga akan segera tahu. Twilight Valley menghela napas. Yang lainnya langsung terdiam. Pada saat ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memaksa masuk ke dimensi ini adalah ras warisan surga. Perlombaan warisan surga. Ekspresi Xin Wuheng berubah suram. Pertempuran baru saja selesai, dan tidak satupun dari mereka yang benar-benar pulih.
Jika lebih banyak anggota ras warisan surga tiba saat ini, mereka semua mungkin akan terbunuh. Apakah tidak ada cara untuk menghentikannya? Zhao Feng segera bertanya. Jika itu adalah seseorang di bawah level dewa-dewa, akan mungkin untuk berhenti. Twilight Valley perlahan berkata. Namun, cukup jelas bahwa, jika ras warisan surga mengirim orang lain, itu akan menjadi ahli dewa-dewa. Jika pohon waktu tidak layu, tidak ada yang bisa memaksa masuk. Dewa kuno Cheng Yun agak enggan berkata. Coba saja, mungkin itu akan berhasil, kata Zhao Feng lugas. Yang lainnya mengangguk, ini benar-benar bukan waktunya untuk menyerah. Itu di sana, Twilight Valley merasakan sesuatu dan melambaikan tangannya. Kabut putih tiba-tiba muncul di langit, dan gambar area di luar benteng kuno yang runtuh muncul. Kehampaan di tempat itu bergetar, riak muncul di udara. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan riak, tetapi situasi di lapangan. Di daerah itu ada dua area yang sangat besar dan sangat kompleks. Di sebelah barisan ini ada dua wanita dengan punggung menghadap ke grup. Salah satunya adalah seorang gadis dengan tubuh mungil, kulit putih, dan berpakaian hijau. Yang lainnya adalah seorang wanita jangkung dan langsing berpakaian putih, tubuhnya yang indah terlihat samar-samar di balik pakaiannya. Rambut air terjun hitamnya menari tertiup angin, dan dia memancarkan aura yang mulia, murni, dan tak terduga. Selain itu, wanita berpakaian putih itu memiliki seekor kucing berwarna perak dan hitam yang bermalas-malasan di pundaknya. Apa yang sedang terjadi? Apakah perlombaan warisan surga sudah tiba? Twilight Valley berteriak karena terkejut. Secara logis, ras warisan surga seharusnya mencoba masuk ke tempat ini, jadi mengapa sudah ada anggota ras warisan surga di sini? Alasan dia mengira kedua wanita itu adalah anggota ras warisan surga secara alami karena kucing warisan surga itu. Kucing malas besar, Zhao Feng langsung tertegun. Meong meong, kucing pencuri kecil itu segera mulai berseru. Serangkaian kenangan berdebu muncul di benak mereka. Di Menara Dewa Enam Penyihir di kanopi negara besar adalah keberadaan legendaris yang dikenal sebagai Sage Dewa Enam Penyihir. Dan di sisi Sage ada seekor kucing malas. Kucing malas besar, mulailah kata wanita berpakaian putih itu. Kucing malas besar itu melompat ke salah satu susunan teleportasi dan mulai meraba-raba. Arai besar segera mulai melonjak dengan energi ruang waktu yang kuat yang menyebar ke seluruh dunia dan mulai mengubah ruang waktu. Kehampaan yang beriak tiba-tiba menjadi tenang sekali lagi. Kakak Qin, mengapa kita datang ke sini? Tanya gadis berbaju hijau. Aku tidak memintamu untuk datang, tapi kamu dengan keras kepala bersikeras. Wanita berbaju putih tersenyum lembut. Baik, kita harus pergi sekarang, kata wanita berpakaian putih, dan kemudian dia pergi dengan gadis berpakaian hijau dan kucing malas besar menggunakan susunan teleportasi lainnya. Susunan itu diaktifkan, dan dua wanita dan satu kucing menghilang tanpa jejak. Dewa-dewa Stellar Aspect telah pergi secara pribadi. Seharusnya tidak ada masalah kali ini. Dewa-dewa Gloomhaven agak pucat. Tiga dewa-dewa telah menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan arai teleportasi sekarang. Berdengung, Bats. Saat ini, platform logam di depan mereka mulai berdengung. Jalur spasial dalam larik juga mulai berputar. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dan bertabrakan dengan tanah di dekatnya. Setelah pemeriksaan yang cermat, itu tidak lain adalah God Lord Stellar Aspect. Dewa-dewa Stellar Aspect memuntahkan darah, wajahnya terpana dan marah. Sebenarnya ada susunan teleportasi terbalik di kerajaan ilahi. Siapa yang bertanggung jawab? Petik 2. Sulit bagi mereka yang tidak termasuk dalam Heaven's Legacy Rache untuk meletakkan arai yang begitu rumit, dan arai teleportasi terbalik bahkan lebih rumit daripada arai teleportasi. Pada waktu bersamaan, ledakan, bang, platform logam 8 sisi meledak.